Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan skill-skill yang ada di handbook. Tetapi saya tidak akan menjelaskan semua yang tertulis di handbook. Kalian bisa baca sendiri ya. Saya hanya akan menjelaskan poin-poin penting yang ada di handbook. Makanya saya mau buat videonya seringkas mungkin. Sekarang saya mau menjelaskan skill 1. Pastikan kalimat memiliki subjek dan verb. Pertama, kalimat dalam bahasa Inggris itu benar bila memiliki minimal satu subjek dan satu verb. Kalau hanya memiliki subjek saja atau memiliki verb saja, maka kalimat itu salah. Lantas, apa saja subjek dalam bahasa Inggris? Subjek dalam bahasa Inggris adalah I, you, they, we, she, he, it. Itulah subjek dalam bahasa Inggris. Terkadang diganti dengan Andi, misalnya, atau Mary, atau Rini. Itu sama saja dengan misalnya Andi, laki-laki sama dengan he. Rini, perempuan sama dengan she. Atau car, satu, benda sama dengan it. Atau cars, benda jamak sama dengan they. Jadi, subjek dalam bahasa Inggris apa saja? I, you, they, we, she, it. Jelas ya? Baca di handbook. Kalau mau lebih jelasnya ya. Lantas, apa saja verb dalam bahasa Inggris? Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Gampang kan? Dan kalian, kalau vocab kalian masih sedikit, nah di sanalah kalian harus dituntut untuk punya perbendaharaan kata yang cukup. Nah, verb 2, verb 1, verb 3 itu sudah baku. Tinggal lihat di kamus lagi ya. Nah, ada yang namanya to be. Apa itu to be? Nah, yang perlu kalian pahami tentang to be adalah to be bisa berfungsi sebagai verb atau predikat dalam kalimat. Kapan? Ketika kalimat itu tidak memiliki verb. Kan tadi konsepnya adalah kalimat itu benar ketika memiliki subjek dan verb. Nah, to be bisa menjadi verb ketika dalam kalimat itu tidak ada verb. Karena kalau tidak ada to be, artinya kalimat hanya memiliki subjek saja dan kalimat itu salah. Ya. Nah, lihat di handbook kalian ada 4 kondisi di mana to be berfungsi sebagai verb atau predikat. Dibaca ya. Ada juga jenis-jenis to be di handbook kalian. Dibaca ya, ada I, present tense-nya am, perfect tense-nya been, past tense-nya was, dan seterusnya. Apa yang perlu dipahami di sini? Yang perlu dipahami di sini adalah sudah ditentukan. Kalau dia singular, noun, subjeknya singular, maka dia mengikuti she, he, it. Misalnya, subjeknya car, tidak ada s di akhirnya. Ciri noun itu plural atau singular adalah di akhir nounnya ada s. Kalau dia singular, maka to be-nya mengikuti she, he, it. Maka present tense-nya to be-nya is, perfect tense-nya been, dan past tense-nya was. Kalau dia plural, misalnya books, buildings, cars, dan seterusnya, maka to be-nya mengikuti you, they, we. Present tense-nya are, perfect tense-nya been, past tense-nya were. Silakan baca yang di handbook ya. Nah, saya mau jelaskan di sini jenis pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan skill 1. Apa saja? Ada 3 kondisi pertanyaan yang muncul berkaitan dengan skill 1. Yang pertama, soal itu tidak memiliki subjek, tapi ada verb. Contohnya yang 1. Titik-titik was baked up. Kita lihat ada was baked. Di sini ada kondisi nomor 4 tadi ya. Ada di penjelasan sebelumnya, to be verb 3. Berarti di sini verb. Subjeknya tidak ada. Maka kita butuhkan subjek. Nah, lihat di pilihannya yang mana yang bisa menjadi subjek. Subjek harus berupa benda yang bisa dipegang. Atau abstract noun bisa juga. A, yesterday, keterangan waktu. Tidak bisa jadi subjek. B, in the morning, keterangan waktu. Tidak bisa menjadi subjek. Maka antara C dan D, traffic dan cars. Kita lihat to be-nya was. Berarti untuk singular. Subjeknya pasti singular. Singular apa cirinya? Tidak ada S di ujung noun-nya. Maka pilihan benar adalah traffic. Cars di sini plural. Kondisi yang kedua adalah kalimat itu ada subjek tapi tidak memiliki verb. Contoh nomor 2 adalah engineers. Engineers di sini adalah subjek, titik-titik for work on a new space program. Verbnya tidak ada. Maka kita cari antara pilihan ganda yang ada, yang mana yang verb. A bukan verb. B are needed verb. C hopefully ada li adverb. D next month keterangan waktu. Maka pilihan yang benar adalah B are needed.
Atau yang ketiga, kalimat itu memiliki subjek dan verb tapi tidak sempurna. Nah, contohnya di nomor 3 adalah the boy. Boy subjek, noun ya, bisa dipegang. Titik-titik going. Going verb ing. Verb ing. Tetapi verb ing tidak bisa menjadi verb kecuali di depannya ada to be. Maka kita butuhkan to be agar verb ini sempurna. Kita lihat pilihan A, ada he is. He adalah subjek. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, he-nya redundant atau double jadinya dengan boy. Karena kita sudah punya subjek boy. Maka tidak bisa kita letakkan pilihan A. Pilihan B juga, he subjek di sini. The boy subjek. Kita tidak butuh subjek lagi, kita butuh hanya to be. C is relaxing. Relaxing verb ing. Kita sudah punya going di sini. Maka kita tidak bisa pilih pilihan C karena akan double jadinya relaxing dengan going. Maka pilihan yang benar adalah D, will be. To be-nya be. Untuk future tense, to be-nya be ya. Jadi the boy will be going to the movies with a friend. Nah, itulah 3 kondisi yang berkaitan dengan skill 1. Jadi kadang soalnya subjek tidak ada, verbnya ada. Atau subjeknya ada, verbnya tidak ada. Atau subjek dan verb ada, tapi tidak sempurna. Nah, lihat exercise 1. Kita bahas exercise 1. Contoh nomor 1. Last week, when fishing for trout at a nearby mountain lake. Kita lihat. Last week, keterangan waktu. Bukan subjek. Subjek itu harus berupa benda yang bisa disentuh atau berupa nama, abstract noun. Ya. When adalah verb 2 dari go. Berarti verbnya ada. Berarti kalimat ini tidak ada subjek, verbnya ada. When. Berarti kalimat salah. Kenapa? Kalimat itu benar minimal memiliki satu subjek dan satu verb berpasangan. Ya, paham ya? Kalau kita mau benarkan soal nomor 1 gimana? Tambahkan subjek sebelum when. Misalnya I, last week I went. Atau she, last week she went fishing for trout at the nearby mountain lake. Dan seterusnya. Paham ya? Coba analisa. Nomor 2 juga analisa. Yang pertama subjeknya yang mana? Kemudian verbnya yang mana? Nah, subjek dan verb. Saya berikan contoh nomor 2 misalnya ya. Schedule. Schedule ini kan noun. Maka bisa jadi subjek. Berarti subjeknya schedule. Verbnya mana nih? Ada can be obtained. All together can be obtained. Ini disebut dengan verb. Satu kesatuan ya. Jadi kalau dia ada to be dengan verb 3 atau modals verb 3, satu kesatuan itu kita anggap verb. Ya. Berarti kalimat nomor 2 ini benar. Subjeknya schedule, verbnya can be obtained. Nah, silakan dikerjakan 3 sampai 10. Semangat ya. Jangan khawatir salah. Ya, biasanya kita banyak orang yang bilang correct me if I'm wrong. Kalau di sekolah TOEFL kita biasakan love me if I'm wrong. Kita harus cintai orang yang berbuat salah. Atau kita harus cintai diri kita yang berbuat salah. Kenapa? Dengan memahami kesalahan yang sudah kita buat, kita akan belajar menghindari kesalahan itu di masa depan. Paham ya? Semangat, let's break the limits.